awalnya kalau kita nanam jeruk, ini kan dasar batang jeruk ini kan dari jeruk asam ataupun jabas. Ini kan dua warna ini, Pak. Ini batang jeruk ini. Ini ke bawah dia, inilah batang jabas. Baru kita ambil jeruk manis kulitnya, kita tempel sama jabas tadi itu. Baru kira-kira mulai umur 2 bulan, plastiknya kita buka. Plastiknya itu terbuat dari apa itu, Le? Plastik es. Itu kita bungkus dia. Oh, sama seperti steak ya, Le? Iya, stek. Nanti kira-kira umur 2 bulan nanti tunasnya udah mulai muncul dia. Oh, Setelah muncul dia, semprotnya harus kita rutin. Oh. Biar jangan kena hama dia, kena kutu daun lah paling apa dia paling rentan. Jadi gitulah dia. Kira-kira umur 2 bulan sampai 6 bulan nanti itu udah bisa kita bagi ke lapangan langsung. Nanti ada tunasnya itu sekitar segini panjangnya lah, tingginya. Itu udah siap tanam, itu udah siap tebar. Jadi mulai umur 6 bulan sampai 2 tahun nanti itu udah mulai berbuah dia. Setelah 2 tahun nanti udah mulai muncul dia. Buah. Kalau masa produksinya jeruk ini mulai umur 3 tahun lah dia baru bisa kita panen raya. Umur 3 tahun ya. 3 tahun udah buah dia juga. Jadi kira-kira untuk buah pertama itu bagaimana? Kira-kira 2 tahun itu apakah ada buah busuk atau bagaimana? Biasanya lah kalau buah pertama itu jarang kecil-kecil buahnya, masih super-super semua. Oh, masih yang super-super yang besar Cuman tuh nggak ya? banyak. Paling Oh. ada kalau per batangnya dia entah 5 kilo, entah 10 kilo gitu per batang. Jarang kecil-kecil lah kalau buah pertama. Selanjutnya nanti tambah umur, tambah lama makin banyak buahnya. Karena rantingnya udah makin banyak, Makin besar ya? ya makin besar. Produksinya pun dia kalau bagus kita ngurus jeruk ini sampai 30 tahun bisa. 30 tahun. Ya, kalau bagus kita ngasih kompos kandang atau kompos kambing. Nah, ini sahabatku, ini dikasih sama bapak ini. Ini kompos kandang Kompos organik. Seperti ini dia. Jadi Terusnya dia lebih bagus kompos kandang. kompos kandang karena tanahnya akan gembur dan menghasilkan buah yang baik, Lebih alami dia. lebih alami. Buahnya sangat lebat ini. Ini sudah panenan yang keberapa ini, Le? Ini umur jeruk kita ini sekarang udah 9 tahun. Berarti kali 2, berarti panen raya udah 18 kali. 18 kali ya. Ya, 2 kali setahun dia maksudnya panen raya. Nah, kalau satu batang ini berumur tadi sudah berapa tahun? Ini sudah 9 berapa tahun tahun? ini. 9 tahun. Nah, seperti ini dia, sahabatku. 9 tahun. Nah, kira-kira umur 9 tahun ini produksinya ada berapa ini? 9 tahun kalau per musimnya dia mencapai 100 kilo per batang kali 170, berarti sekali panen 17 ton. 17 ton. Nah, itu Sekali sahabatku, sekali panen ini usia dari tanaman jeruk ini 9 tahun. Nah, untuk sekali produksi dalam satu batang itu 100 kilo per batang. 100 kilo per batang. Nah, kebetulan di kebun dari keluarga kita ini ada 170 batang, berarti menghasilkan 17 ton sekali panen, sekali musim. Nah, ini sangat lebat, teman-teman. Ini pun kemarin sudah diputiki, sudah diambil hasilnya, tapi tetap juga masih banyak buahnya ini. Tapi terkadang yang menjadi problem di petani kita ini adalah kalau lalat buah. Nah, Itulah hama paling boleh diterangkan, Le, apa kira-kira kendala dalam bertani kebun jeruk ini, tanaman jeruk ini? Kalau kendalanya kalau pengurusan di jeruk ini cuman hama lalat buah itu aja paling kendala yang paling berat. Lalat buah. Iya. Itu aja hama yang paling berat di kami petani jeruk. Nah, jadi selama ini para petani di desa Simpang Bagi. Simpang Bage ini apa cara yang dilakukan untuk mensiasati bagaimana supaya lalat buah ini tidak terus menyerang tanaman jeruk ini? Pertama kami kalau
untuk mengatasi lalat buah biasanya penyemprotan itu harus rutin. Rutinnya 5 hari sekali itu harus rutin disemprot pakai Iya. mesin pompa. Di samping itu kami juga bikin perangkap lalat buah yang namanya rongit. Itu kami tempeli sama botol aqua, baru lalat buah itu tadi dipolesin sama botolnya. Nanti datang sendiri dia apanya lalat buahnya. Oh, berarti dipasang itu, Nah, di sana. berarti setelah dipasang itu maka ada kemungkinan lalat buahnya tidak tidak menyerang tanaman jeruk ini, tapi ke tempat Tempat perangkap itu tadi. perangkap itu tadi. Berarti mensiasati lalat buah itu seperti itu, Iya. ya. Nah, itu sahabatku, salah satu siasat yang dibuat oleh petani kita di sini, keluarga kita ini adalah membuat perangkap lalat buah supaya tidak menyerang tanaman jeruk yang ada di sini, tapi malah berkumpul di satu wadah. Nah, yang terakhir ini, Le, kira-kira nih, kalau keuntungan yang didapatkan dari tanaman jeruk ini, apakah sesuai dengan pengeluaran? Boleh diterangkan nggak, Le? Kalau masalah kalkulasi keuntungan sama pengeluaran Le, sebetulnya udah jelas beruntung. Di atas rata-rata 50 kilo aja per batang Le per sekali panen. Itu Iya. udah jelas untung. Boleh diterangkan dari awal, Le, bagaimana pembelian bibitnya? Kalau dari awal modal dasar itu bibitnya per pokoknya kira-kira Rp20.000 per batang. Rp20.000. 20.000. Kemudian Kemudian ya biaya penyemprotannya itu kalau sampai umur 3 tahun sebetulnya termasuk masih courting. masih courting ya. Ya. Umur 3 tahun dia baru agak rutin penyemprotannya per minggu, harus sekian hari sekali nyemprot. Kalau sebelum umur 3 tahun sebetulnya biayanya itu masih irit lah. Artinya selama baru proses tanam, modal yang kita keluarkan itu hanyalah untuk lebih banyak kepada membeli bibit. Nah, itu sahabatku. Artinya selama sampai 3 tahun itu kita tidak banyak pengeluaran, akan tetapi setelah nanti dia berumur 3 tahun ke atas sampai 30 tahun, itu pengeluarannya kebanyakan dari mana? Itu, Le? Kalau pengeluarannya kebanyakan di pestisidanya Le, Pestisida. penyemprotan. Oh, Di penyemprotannya. samping itu paling utama untuk keberhasilan jeruk ini di kompos organik Kompos organik. sama kompos kandang itu tadi.